lomba bahasa Inggris? Enggak, Bu. Nah, kenapa temanya? Dari sananya harus ada Indonesianya. Sampai ayal-ayalan juga tuh. Bukan tidak boleh gitu ya. Nah, ini nanti Anda unduh aja ke ini ke HP, tapi HP yang Android. Kalau yang daring memang kita agak susah juga, tapi nggak apa-apa, aplikasinya simple, ini aja unduh juga, karena kalau daring kan ketika Anda tidak ada sinyal atau apalah ada masalah kan ada di luring. Ya. Nah, pedoman yang ini, ya, yang biru, PDF ya, edisi PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, jangan lagi EYD sudah diganti sama yang ini. Ini juga bisa mengunduh, ya. Nanti kalau tidak lupa bisa saya kirim si unduhannya. Nah, ini kita sajikan dalam 2 kali pertemuan minggu depan. Ini pertemuan kedua dan ketiga. Coba bayangkan sebuku ini 2. Ya ada sih di PPT saya lengkap juga, hanya kalau di sini kan keluar tidak 10 menit. Ya, ngerti aku. Selalu diingatkan nih. Nah, jadi ini nanti ada silahkan secepatnya aja nyimpan. Jadi kan kalau di PPT tidak ada penjelasannya. Ini mengapa begini, mengapa begitu, ini alasannya ada di sini. Nah, kalau di PPT saya yang ngomong gitu. Nah, kemudian ini 3, 4, dan 5 juga dapat mengunduh. Ini untuk pengetahuan tambahan saja. Nah, kemudian referensi tadi 1 sudah, 2, 3, 4 itu juga bisa mengunduh, 2, 3, 4, 5. Kemudian, hilang. Kemudian yang ke 6 itu setelah UTS. Jadi 1 sampai 5 kita gunakan untuk sekarang sampai UTS. Setelah UTS barulah yang nomor 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau Anda punya ini juga nggak apa-apa. Ini cermat berbahasa. Ini untuk latihan-latihan juga bisa. Biasanya sih ini dipinjamin dari kampus, tapi nggak tahu kalau sekarang kan tidak bisa. Jadi Anda mungkin cari-cari atau di Google ya kalau ada. Gitu. Ini sih untuk latihan-latihan. Ini juga sama lengkap sampai selesai. Gitu. Ada pidato, ada juga kalimat paragraf. Gitu. Nah, jadi ini. Kemudian yang nomor 10 itu himpunan peraturan, itu yang putih, buku putih ada di perpustakaan, itu tahun 2008. Saya tidak tahu apakah yang baru sudah ada atau belum. Kemarin sih Kaprodi Pajak, Bu Hani meminta saya untuk mengedit. Sudah ada sih kayaknya, jadi sudah dikirim sama Bu Hani ke saya dan sudah saya kembalikan editannya ke prodi kalian, dan nggak tahu mungkin itu yang akan digunakan. Nah, inilah, coba saya mau bertanya. Apakah di antara kalian ada yang mempunyai orang tua berbeda suku bangsa? Biasanya sih yang memang di kota besar atau mungkin dulu bertemu di mana gitu. Yang beda suku bangsa loh ya, bukan beda jenis kelamin. Nggak usah ditanya, nggak nanya itu saya. Siapa yang orang tuanya berbeda suku bangsa? Ayo, Anda nggak angkat tangan aja atau suara, kan ini nggak kelihatan semua kalian. Nah, ada tidak? Atau Jawa misalnya nggak, satu Jawa, satu Batak, satu Sunda, satu Ambon gitu. Ada nggak? Atau yang pokoknya beda provinsi lah. Bukan provinsi ya, provinsi pakai V. Bukan V lagi V. Lalu pasti yang gitu V aja. Ada, Donella, orang tua Anda berbeda suku bangsa atau tidak? Tidak, Bu, Jawa semua. Oh, Jawa semua. Haris? Sama enggak, enggak? Bu, Batak dua-dua, Bu. Oh, Batak dua-dua. Iya, Bu. Ilham? Tidak, Bu, Jawa semuanya, Bu. Oh, Jawa semua ya. Ini berarti homogen nih kalian ini ya semua. Satu jenis gitu loh, semua suku bangsanya. Ya iya, tapi saya juga heran. Kok semester ini 4 PJ perempuan semua gitu? Apa diatur ya? Apa harus perempuan semua gitu? Terus teman saya juga, tim saya nih bahasa Indonesia, ini kok perempuan semua? Masa sih? Ketika saya belum dapat PJ nih, masa sih? Saya belum ada yang menghubungi, saya bilang gitu. Sudah ada 2 tapi perempuan, tapi biasanya enggak kok campur, saya bilang gitu. Wah, kok kali ini sejenis semua ya? Biasanya malah enggak. Semester kemarin tuh 3 laki-laki 1 perempuan. Nah, apakah harus perempuan semua? Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya emansipasi mungkin ya. Gender ya, bukan gender. Kalau di tempat si Haris mungkin gender, ya kan? Gender. Jangan gender ya.
Ya itu kita tuh begitu kan, setiap suku bangsa mempunyai ciri yang berbeda dan itu kekayaan kita. Coba di Jawa Barat. Nah, saya kebetulan berkecimpung dalam dunia bahasa. Orang tua saya suku Jawa dan saya sendiri lahir dan dibesarkan di lingkungan Jawa Barat. Kan tahu banget, jadi tahu dua bahasa itu. Nah, kalau orang Sunda itu kan V, F, dan P itu sampai mawon itu. Kalau misalnya pelajar, Bu, kalau produktivitas itu pakai F atau pakai P? Saya nggak ngerti, saya kok F dan P itu yang mana gitu kan. Coba tulis. Itu kok diklat itu gitu kan. Kalau sedang diklat, tulis produktivitas. Oh iya, maksudnya kalau produktivitas pakai V kan. Kalau produktif kan dari IV, itu pakai F. Itu sama, itu begitu. Apakah dulu ada yang bertanya, apakah itu karena pendidikan? Enggak, bukan karena tingkat pendidikan. Kok mau pendidikan apapun, kapan itu ada menteri yang dari Jawa Barat itu. Waktu era Orde Baru kalian belum lahir ya. Saya sudah ngajar itu. Itu menteri juga sama. Kita harus selalu melakukan aktivitas yang positif. Nah, itu padahal jadi bukan karena pendidikan, memang lafal. Ya kan? Kalau di hadis pasti tidak ada yang benar ya di sana itu. Yang ada itu apa? Benar, keterlaluan kau. Nah, gitu kan? Kalau di Jawa Barat ya PF. Tapi kalau orang Jawa suka KH itu kasanah, itu pasti kasanah gitu. Kemudian haji, kan pasti pakai K, Pak Haji gitu. Pasti orang Jawa itu kalau gitu. Nah, itu memang kekayaan kita dan banyak lagi bukan hanya itu. Kekayaan kita yang kita tidak bisa menentangnya, justru keberagaman itulah. Di STAN juga begitu kan, keberagaman baik dosen maupun mahasiswa. Nah, jadi kita tuh harus bangga mempunyai bahasa Indonesia. Kalian tidak akan pernah berantem gara-gara bahasa. Coba kalau dosen orang Batak, wah pokoknya harus pakai bahasa Batak. Nah, si Haris yang senang. Yang lainnya tidak mengerti, Bu. Saya aja tidak mengerti. Ya kan? Taunya cuma gender. Dah, resbah gitu kan. Nah, terus nanti dosen orang Sunda pakai bahasa Sunda, dosen orang Jawa pakai bahasa Jawa, dan itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Jadi kita harus bangga. Yang kedua harus setia. Kalau setia kan tidak berpindah ke lain hati ya. Mau melirik-lirik boleh, tapi tetap tidak berpindah ke lain hati. Itulah kalau setia. Nah, yang ketiga, kesadaran akan adanya norma bahasa, bahwa bahasa Indonesia itu mempunyai norma, mempunyai kaidah. Bahasa Inggris juga sama, semua bahasa punya. Tetapi, mengapa ketika berbahasa Inggris salah? Salah ya. Malu ini kurang S ini. Nah, tapi kalau ketika berbahasa Indonesia salah, tidak tahu bahwa itu salah. Tidak sadar gitu. Nah, contohnya gini, di STAN kan ada Stapala. Siapa yang aktif di Stapala? Nah, dulu Stapala itu ditulisnya kelompok pecinta alam. Anda tahu pecinta. Pecinta itu berkaitan dengan kata bercinta. Nah, kalau pencinta itu mencintai. Ini menulis. Kenapa ada dolarnya di sini? Kok ada muncul dolar? Di sini saya tulis ya, di chat aja. Nah, itu dulu tuh Stapala itu pecinta. Kalau pecinta berkaitan dengan kata kerja bercinta. Apa iya Stapala itu bercinta dengan alam? Nah, maksudnya pencinta. Artinya mencintai berkaitan dengan kata kerja mencinta, bisa ya kalau mencintai. Nah, jadi kelompok si Stapala itu kelompok yang mencintai alam. Misalnya kamu senang binatang, iya saya pecinta binatang. Oh, masa iya sih bercinta dengan binatang gitu. Nah, maksudnya mencintai, menyenangi. Oh, Bu, di rumah saya banyak kucing karena keluarga saya pecinta kucing. Masa pecinta kucing? Masa bercinta dengan kucing? Nah, itu beda banget. Nah, sekarang Stapala sudah diganti tuh menjadi pencinta. Dulu itu bolak-balik saya. Pecinta aja. Baik. Nah, jadi sadar akan adanya norma itu bagus seperti itu, berarti mau mengubah. Nah, kita harus bersyukur karena di Indonesia itu ada lebih dari 700 loh bahasa itu. Tetapi itulah Indonesia, hebatnya kita dapat bersatu dengan adanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap sebagai lemnya, perekat bangsa. Hal-hal yang lain sudah bisa membuat orang itu terpecah-pecah gitu ya, tapi bahasa tidak.
Kan tidak pernah kan ada dosen, saya kan orang Jawa, saya mau menjelaskan pakai bahasa Jawa, kan tidak pernah begitu. Tidak jadi ada kelompok bahasa ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, itulah kita yang harus kita syukuri. Kita dapat semuanya dapat bersatu. Nah, coba di negara lain. Di sini ada 4 bahasa resmi. Apa nggak liar nih kalau kayak begini? Nanti di sekolah rebutan ini. Mau pakai bahasa apa gitu. Memang di sana ada bahasa Melayu. Nah, ini nih. Taman Merlion gitu. Nah, ini di Suriname. Ada juga Inggris, ada juga selamat datang, karena di sana kan banyak orang Indonesia, terutama orang Jawa. Orang Jawa itu ada di mana-mana ya. Orang Jawa itu termasuk ibu bapak saya, dari Jawa Tengah pindahnya ke Bandung. Karena sekolahnya di Bandung, ya yang seperti kalian juga Ikatan Dinas PT Pos Bahasa Negara. Sebagai bahasa negara itu tahun 45 yang ada di dalam undang-undang, dan sebagai bahasa nasional itu di Sumpah Pemuda. Nah, inilah bahasa Indonesia, ini maksudnya utamakan yang ini, yang bahasa Indonesia ini yang utamakan, yang kedua ini bahasa daerah lestarikan, yang ketiga bahasa asing kuasai. Nah, 3 bahasa ini hidup di Indonesia, hidup berdampingan, bermesraan, tetapi tidak boleh berselingkuh. Nah, berat kan? Iyalah, mengapa? Karena memang kita bahasa Indonesia banyak terpengaruh, bukan terpengaruh, banyak mengambil kata dari bahasa asing, dari bahasa daerah. Untuk apa? Ya untuk memperkaya hasanah kosakata bahasa Indonesia. Kita dulu tidak pernah punya mall kan? Dulu hanya toko serba ada. Nah, lama sesuai dengan seiring dan perkembangan, ternyata sekarang ada mall, ya, mall yang ditulisnya mall. Nah, itu harus di Indonesia kan menjadi mall. Terbalik. Mall ini kan menjadi mall. Nah, siapa yang tinggal di Jakarta Barat itu ada urutannya juga harus mall, taman, anggrek ini. Nah, misalnya gitu. Di Bintaro itu ada plaza. Dulu ketika saya pertama mengajar di STAN aja belum ada itu plaza. Nah, plaza itu kita ambil juga dari bahasa asing. Nah, jadi urutannya adalah plaza Bintaro. Bukan bin plus harusnya. Plus bin malah harusnya. Jadi bahasa Indonesia itu kan diterangkan, menerangkan. Nah, DM. Pisang goreng, ayam goreng. Bukan goreng ayam. Nah, itu yang sudah betul ini. Nah, mengapa? Kita kan perlu kata itu. Dulu kita tidak ada. Ya, seiring dengan era globalisasi tidak mungkin kita tidak memerlukan ini. Kita perlu. Akhirnya semua berkembang menjadi mal. Nah, terus apalagi? Square. Nah, square. Kenapa sih harus nggak pakai kata Indonesia aja gitu? Itu kemudian bahasa asing dan bahasa daerah itu berpengaruh pada bahasa Indonesia, jelas. Kita mempunyai kata dari bahasa daerah ini, contohnya. Ini kan ada dari bahasa Jawa nih. Kalau ini Jawa nih, tentrem, uripe wis tentrem saiki, mulane lemu gitu kan? Tentram, grebek, bukan gerebek ya. Kalau Haris pasti gerebek ya, gerebek. Nah, grebek, nah itu juga dari bahasa daerah. Unggah, yang pasti di dalam dunia ini ya, media sosial, bukan sosmed ya, media sosial, terangkan menerangkan. Unggah, unduh, itu anjang sana sudah kita gunakan. Terima, nah ini dari Minang, imbau. Siapa yang dari Minang? Ada yang dari Minang? Padang, nah ini imbau, bukan himbau, ingat. Ya. Pemerintah mengimbau, kita selalu menggunakan ini. Masker misalnya, imbau bukan himbau. Nah, negatif tentu saja banyak. Nah, panutan. Siapa yang menjadi panutan Anda? Lah, emang panutan nanti panuan loh. Nah, harusnya anutan. Dia yang tokoh itu menjadi anutan saya. Saya pengen seperti dia. Jadi bukan panutan. Pagelaran, harusnya kan pergelaran. Nah, bersalaman. Nah, kalau misalnya dalam situasi tidak resmi, boleh dia jualan di mana? Oh, dekat kampus, nggak masalah. Tapi ketika di dalam situasi resmi, harus kita gunakan berjualan, berkenalan, bersalaman. Nah, itu pengaruh negatif. Kalau bahasa asing, wah apalagi. Orang sekarang sudah ke Inggris.
ya kan? Keminggris itu saudaranya Kemayu ya. Kemayu, dan kenapa Kemayu tapi kalau yang laki-lakinya Gembagus ya? Bukan Kembagus ya. Nah, Keminggris, Kemayu. Nah, itu saudara tuh. Kemayu padahal orang ayu gitu kan. Keminggris, Inggris-Inggrisan. Nah, itu banyak pengaruhnya. Jadi justru banyak negatif itu lebih banyak. Misalnya gini, ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, campurlah bahasa Inggris. Misalnya gini, saudara-saudara, pertemuan ini saya akhiri karena saya harus meeting. Nah, ngapain meeting, Bu? Kan ada rapat atau pertemuan. Ya kan biar lebih keren. Kalau pakai bahasa asing kan rasanya lebih keren. Padahal bisanya cuma itu aja. Terus ini Arab. Saat, waktu, taat, Arab. Dongkrak, bengkel, Belanda. Bakwan, centeng, Cina. Kemeja, gereja, Portugis. Situasi, nasional, instruksi, program, jelas Inggris. Nah, itu kita serap, kita ambil. Mengapa? Karena memang kita perlu kata itu. Jadi itu memperkaya hazanah kosakata bahasa Indonesia. Nah, kalau yang negatifnya inilah. Semua lah, jangankan para petinggi. Yang orang tinggi aja juga sama. Pasti Inggris-Inggrisan kalau itu. Ini ya, ini apa? Lebih banyak orang menggunakan sharing kan? Sharing dong, gimana? Ini gini-gini kan harusnya bisa berbagi. Kalian bisa berbagi dong ke saya, gimana caranya supaya saya bisa menggunakan ini. LMS itu kan sekarang ada program dari Stansi ya, tapi karena belum akrab betul, saya juga nggak berani pakai. Sudah buka-buka sih tadi malam ya, tapi nanti nunak-nunuk lagi deh. Sambil saya sampaikan ke BAAK, Mas, nanti saya kayak biasa aja ya, WA dan Zoom. Ya, dicoba aja. Iya, nanti nunak-nunuk. Semester kemarin kan nunak-nunuk ini. Nunak-nunuk aplikasinya. Ya, dampak negatifnya tuh itu. Semua berbahasa Inggris. Lebih suka berbahasa Inggris. Apa aja. Nah, ini. Ada kata-kata yang bersaing gitu. Dua-duanya tuh ada digunakan oleh masyarakat. Tetapi hanya satu yang benar. Nah, pasti kalian lebih suka menggunakan kata ini kan? Nah, padahal yang benar izin. Dakwah. Nah, nggak usah pakai apostrof. Karena kita apostrof itu yang tanda ini kita serap menjadi K. Pada semua kata tidak. Ketika kata Jumat, kemudian kata doa, itu tidak kita gunakan. Ya, ini Anda bisa membacanya. Nah, Anda biasanya, sekarang mau tanya saya, kalian kan sudah semester 5. Biasanya kalian menyontek atau mencontek? Ayo. Biasanya. Ya enggak lah, Bu. Kalau saya melakukan, hitam nggak di Anda? Kok di sini hitam? Di sini hitam loh, blank. PPT-nya di situ hitam nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak, Bu. Nah, udah. Anda biasa menyontek atau mencontek? Mencontek. Jaim sendiri. Awas lo, bilangin lo. Ayo, siapa yang mencontek dapat E lo, awas. Kalau sekarang nggak ketahuan, Bu, PJJ ini. Yang nggak ketahuan, makanya waktunya di sedikit-sedikitin. Ya, biasanya saya tahu, kalian pasti biasanya mencontek. Nah, pantesan. Udah nyontek, salah lagi ya. Nah, harusnya kata dasarnya adalah sontek. Menyontek. Terus nanti mahasiswa nanya, Bu, jadi menyontek yang betul? Nggak boleh, tetap nggak boleh gitu. Oh, menulisnya ini, tapi jangan dilakukan. Ya, kemudian yang lainnya Anda bisa lihat ya, takwa juga. Nggak usah lah terlalu takwa jadi pakai ki. Ya memang sih, itu dari bahasa Arab, tapi kan sudah menjadi WNI. Tadinya ketika takwa yang pakai ki, itu warga negara Arab, betul. Nah, sekarang termasuk izin loh, itu Arab juga pakai izin kan, DZ-nya itu berdasarkan nanti suatu saat saya tunjukkan bahasa Arabnya gitu dengan bahasa Arabnya, tapi tidak ada di sini sih. Nah, itu izin itu sama azan juga, orang lebih suka menulisnya adzan kan, itu nanti ada sih di itu file khusus itu yang kata-kata yang dari bahasa Arab, tidak banyak sih, sedikit. Nah, sekarang pilih. Ini ada dua kata ini manakah
yang benar. Silakan pilih kiri atau kanan. Boleh serabutan buka aja host itu speaker-speakernya. Ada dua kata dan silakan pilih. Anda boleh serabutan. Keroyokan boleh, kalau ini silakan pilih kiri atau kanan. Kanan, Bu. Kanan. Ya, alhamdulillah. KT ya, ini dari bahasa Inggris. 2 Kanan juga, Bu. kiri dan Kiri, Bu. Kanan. 3 Kiri ya? Kiri, Bu. Kanan. kanan kiri ini Kanan. masih Kanan. ya. Kanan ya? Nasihat Kanan, Bu. yang pakai Nasihat ya. Pakai ini harus pakai ya kanan. Kalau yang ini Jawa Barat, memang kalau Jawa Barat tuh lembab. B. Ya memang itu lembab. Terus Jawa Barat itu kalau akhir sebuah kata vokal rini gitu, nggak rini mereka rini gitu. Namanya itu siapa? Ibu Rini gitu Kak. Pasti ada Kak, ada konsonan Kak tapi diucapkannya lemah. Gitu. Makanya Bapak, ketika Bapak menulisnya kalau bahasa Indonesia kan Bapak pakai K. Tapi kalau di sana enggak, Bapak tanpa K, tapi tetap aja dibacanya Bapak gitu. Bapak, tapi K-nya enggak ada ditulis gitu. Ini khawatir dan khawatir. kanan. Ya, kalau yang ini pasti wong Jowo. Nek wong Jowo mesti khawatir. Ya. Kalau orang Sunda lain lagi malah dipotong menjadi watir gitu. Jadi suku katanya malah dipotong watir bukan khawatir lagi. Nah, ini Kiri. kiri. Ya, Kiri, Bu. kiri. Emang supir angkot saya kiri. Kiri. Sampailah di Bintaro, kiri, kampus. Ya, karisma tanpa H. Tapi kalau ada di antara kalian yang namanya menggunakan K dan H, itu tidak masalah. Karena itu nama diri. Yang tidak berubah adalah nama diri. Kalau nama jenis itu kata itu tetap. Contoh gini, Universitas Gajah Mada. Kan Gajah Mada pakai DJ. Nah, itu nama diri. Biarkan. Universitas Pajajaran juga begitu. Pakai DJ. Jadi jangan diubah menjadi J karena sesuai dengan ejaan. Ya enggak. Terus ini, enggak enak ini, sakit ini. Kiri atau kanan? Kiri. Kanan kan? Karena biasa yang kanan kan? Ya, itu yang mantap. Salahnya. Salah deh. Pantesan nggak sembuh-sembuh Bu nih Sariawan. Pakai Kiri deh, Bu, kalau gitu. kiri. Sariawan, bukan Sariawan. Terus berikutnya zaman dan zaman. Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Ini ya, ini juga Arab. Sistem kiri atau kanan? Kiri. Ini Arab. Ini Inggris. Terus ini Hasana dan Hasana. Kanan. Kiri, Bu. Ya, kiri. Emang angkot. Ya, kalau ada kalian yang bernama Siti Hasanah pakai ini, biarkan saja, tidak usah dirubah karena itu nama diri. Tapi kalau sebagai kata ya Hasanah yang kanan. Terus ini Kiri. November kiri. kiri. Ya, kalau ini Kiri, orang Bu. barat lagi. Nah, ini orang barat ini. Orang barat maksudnya Jawa Barat. November. Terus ini Kanan. kan. Ya. Tapi kalau ada orang yang bernama Sri Rejeki pakai ini, jangan diubah, biarkan saja. Nah, terus ini Kiri. Kiri. bukan handal ya. Kalian adalah andalan kami. Jadilah kalian ASN Kementerian Keuangan yang andal, bukan handal. Nanti tertukar dengan sandal. Ya, kalian jadilah ASN yang andal, bukan handal. Jadilah penggawa Kementerian Keuangan, bukan punggawa. Selama ini kalian penggawa kan di Facebook itu, semua orang Kementerian Keuangan, semua anak-anak stan tuh nulisnya punggawa, padahal harusnya penggawa. Ya.
Berikutnya, coba Anda bayangkan kalau ada kalimat begini. Belok kiri jalan terus. Apakah Anda boleh belok seperti ini? Nggak jadi belok kalau seperti itu. Belok kiri jalan terus, berarti lurus. Gitu. Tidak jadi belok. Kan ini jalan terus. Nah, harusnya yang belok kiri boleh langsung. Gitu. Nah, saya mau belok. Ya jalan terus. Ya ini jalan terus yang berarti nggak belok. Gitu. Terus yang ini coba di taman. Di sebelah sana stan itu kan ada taman. Tertulislah, naik sepeda harus turun. Lah gimana? Naik sepeda harus turun. Emang sepedanya digendong? Supaya nggak rusak, sepedanya digendong. Nah, maksudnya pengendara sepeda. Bukan naik sepeda, gitu. Pengendara sepeda harus turun. Gitu. Terus, ini nomor 3. Kalau ada seperti kalimat ini, nah, Anda bacanya apa coba ini? Ingin ini dibaca apa? AC. 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 C-nya dari mana? Kan ini huruf A dan ini huruf C. Kenapa jadi AC? Nah, itu tinggalan masa lalu itu. Masa lalu ya iya dulu C. Nah, kenapa seorang jadi C? Ya AC lah. Ini kan huruf A dan huruf C. Nanti ada sih di situ. Mengapa A dan C? Semua singkatan yang berasal dari bahasa asing, itu kita ucapkan sesuai dengan bahasa Indonesia. Kalau akronim, terutama bahasa asing, ya, akronim dari bahasa asing, kita ucapkan sesuai dengan aslinya. Nah, STAN itu singkatan. STAN itu akronim, tapi dalam bahasa Indonesia, PKN itu singkatan. Nah, kan tidak pernah kuliah di mana, Mbak? Di STAN, kan nggak pernah gitu kan? Pasti STAN. Nah, STAN itu dibuatnya singkatan, disingkat dari huruf-huruf awal. Tetapi pelafalannya seperti sebuah kata, STAN. Nah, itu akronim dalam bahasa Indonesia. PKN juga sama, singkatan dalam bahasa Indonesia. ABRI, ayahmu kerja di mana? Ayah saya anggota ABRI dulu, dan sekarang sih TNI. Nah, ABRI juga tidak pernah kita mengatakan, ayah saya anggota ABRI. Nah, ABRI, STAN itu sama. BIN juga sama. Nah, itu singkatan yang diperlakukan tapi seperti akronim. Gitu. Akronim kan singkatan yang diperlakukan seperti sebuah kata. Nah, kalau dari bahasa Indonesia tidak masalah. Lah yang bermasalah itu bahasa asing gitu. Kemudian kalau Anda ada bus seperti ini, bus ini full AC, full musik dan full toilet, kebayang nggak? Anda duduk di mana? Isinya toilet semua. Ya duduk di toilet lah, Bu. Isinya kan situ toilet semua. Karena full toilet. Nah, duduklah di toilet. Dari Rambutan ke Tegal. Dari Rambutan ke Klaten. Isinya dudukin di toilet situ. Karena tulisannya begini. Nah kan harusnya bus ini full AC. Full AC bisa musik dan ada toilet. Atau kalau mau lengkap sih gini, bus ini dilengkapi AC, musik, dan toilet. Terus yang keempat, bila ada tulisan kan di bus ini para pengendara bus, pemakai bus nih, Anda pulang kampung kan, naik bus kan, dilarang meludah dan merokok di atas bus. Nah, siapa yang mau naik ke atas? Kan itu suka gitu sih, bayar di atas. Nggak mau saya bayar di atas, harus naik dulu soalnya ke atas. Nah, maksudnya bayar di dalam bus. Gitu. Jadi maksudnya itu, dilarang meludah dan merokok di atas bus, boleh. Yang tidak boleh, yang mau di atas, dilarang di atas yang tidak boleh, tapi di dalam berarti boleh. Gitu. Kemudian harusnya ya di dalam bus. Nah ini, kalau di toilet, dan ini biasanya di tempat-tempat bagus loh, hotel-hotel berbintang, akan ada tulisan begini, dilarang membuang benda apapun ke dalam kloset, masuklah ke toilet. Ada tulisan begitu, saya bingung. Jadi ini mau membuang di mana? Bukankah toilet itu tempat membuang benda? Ini tidak boleh benda. Lah itu juga benda, sami mawon. Benda cair dan benda padat, kan? Belum makan, kan? Nggak apa-apa, ini supaya jelas. Nah, tapi kalau di situ dilarang membuang benda apapun, ya kita tidak boleh membuang apapun gitu. Nah kan bingung. Jadi masuk itu untuk apa? Untuk foto-foto aja. Karena toiletnya biasanya di hotel-hotel kan bagus, bersih gitu. Nah, jadi jelaslah perintahnya sudah salah. Kalau gitu saya keluar lagi dong. Jadi saya buang di mana? Buang saja di lobi gitu kan. Di lobi hotel. Nah, maksudnya yang tidak boleh di situ kan kita tidak boleh membuang sampah, membuang tisu atau membuang apalah ya,
rokok atau perokok atau apa gitu. Yang tidak boleh itu disebutkan saja secara eksplisit. Jangan membuang benda apapun. Lah ya, kita kan yang kita buang itu benda itu. Benda padat dan benda cair. Ya kan? Ingat pelajaran kimia ada benda padat dan ada benda cair. Nah, berikutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian sebagai, ini sesuai dengan Sumpah Pemuda, sebagai bahasa nasional, jadi lambang jati diri, lambang kebanggaan, makanya kita harus bangga. Nah, kalau bahasa resmi ini, semua apapun yang terjadi di negara ini harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kami dulu kalau mengadakan seminar internasional, kan ada seminar untuk pengajar bahasa Indonesia di luar negeri, ya orang-orang asing gitu. Tapi seminarnya harus dalam bahasa Indonesia, karena memang sesuai dengan, juga ada di undang-undang, Anda mengunduh saja Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, itu juga untuk referensi juga bisa, bahwa di situ diatur apapun yang terjadi di Indonesia itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi suka ada tuh sekolah yang pakai pengantarnya bahasa Inggris gitu kan. Wah, itu sudah menyalahi, itu bukan hanya menyalahi Undang-Undang Dasar, menyalahi juga Undang-Undang Bahasa. Undang-Undang Nomor 24. Ini saya tulis ya. Bendera, bahasa, lambang negara, serta bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu. Ini saya singkat aja ya. Lagu kebangsaan. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah itu. Lengkapnya sih ada dannya di sini. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kurang dan. Nah itu Anda unduh saja. Ini gratis semua. Itu sudah diatur. Jadi bukan kata Ibu Rini bahwa semua harus menggunakan bahasa Indonesia termasuk di STAN. Nah, ragam bahasa kita lihat dari segi medianya, sarananya. Dalam situasi resmi tentu saja kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di kelas misalnya itu kan situasi resmi, bahasanya lisan, lisannya tentu saja lisan baku. Tetapi kalau di luar itu silakan saja mau campur-campur juga boleh. Penutur kita yang berbicara. Ketika orang terpelajar berbicara dengan orang yang tidak terpelajar kan terlihat dari segi pilihan kata, kalimat. Pokok persoalan bergantung topik bidang ilmu kita. Ya. Misalnya Anda di dalam dunia pajak pasti berbicara tentang PPH, PPN. Tidak mungkin Anda berbicara tentang subjek predikat atau morfem atau apa gitu. Tetapi ya sekarang harus bisa, karena untuk menganalisis sebuah kalimat, Anda harus tahu subjek dan predikat sebagai pengetahuan tambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik? Nah, ini yang sering keliru. Ilham, kalau Anda mau membeli sate, apakah Anda pernah menyusun kalimat? Misalnya, Pak, dapatkah Bapak membuatkan saya 10 tusuk sate beserta lontong dan bumbu kacang? Apakah Anda pernah membuat kalimat seperti itu pada pedagang sate? Tidak, Ibu. Tidak. Kayak saya yakin pedagang satenya juga bingung. Arep apa toh, Mas? Nah. Ya. Nah, kok bingung gitu, Mas? Nah, gitu kan. Nah, apakah kalimat sesuai dengan kaidah? Ya, sesuai dengan kaidah. Pak, dapatkah Bapak membuatkan saya 1 porsi nasi beserta ayam dan sayur? Berapakah harga semuanya? Dapatkah Bapak membuat kebijaksanaan dengan menurunkan harga nasi tersebut? Nah, sesuai dengan kaidah, coba Anda lakukan itu di kantin belakang itu. Ya. Saya yakin pedagangnya akan bingung. Maksudnya apa, Neng? Gitu kan. Nah, kalimat itu sesuai dengan kaidah. Tetapi menjadi tidak baik digunakan dalam situasi tidak resmi. Apa yang Anda lakukan, Donella, kalau mau beli sate? Bang, saya ayam, gitu kan? Ya kan? Iya. Anda tidak perlu menyusun kalimat. Nah, ayam. Datanglah si Haris. Mas ayam juga ya? Bukan Bang. Saya kambing. Ya.
Datanglah si Ilham. Mas ayam ya? Iya, saya ayam. Jadi ada 2 ekor ayam dan seekor kambing. Nah, situasi komunikasi menuntut kita berbicara seperti itu. Kan pasti pedagangnya sudah paham bahwa, oh Anda pesan sate ayam, yang satu sate kambing. Kan? Terus si Donella pergi ke warung Tegak Titip ya. Nah, udah, belikan. Pak, saya dibungkus. Sekarang paham tidak? Berapa bungkus, Neng? 3 bungkus. Apakah mutilasi? Serem banget ya. Nah, jadi memang itu situasi menuntut kita berbicara seperti itu. Ya. Jadi tidak usah takut berbahasa. Jadi jangan karena, wah ada Bu Rini loh, harus menggunakan bahasa yang baku. Ya tidak. Sikonnya di mana? Kalau di luar, ketika kita bertemu sedang makan di kantin, atau minum, atau beli kopi, atau beli jus, ya tidak masalah. Tapi di kelas ya tidaklah, harus sesuai dengan kaidah. Jadi inilah yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang itu sesuai dengan kebutuhan kita berkomunikasi. Jadi situasi resmi KTTA, nah sudah pasti. Anda nanti seminar juga, pidato, nah itu harus menggunakan bahasa yang resmi, bahasa yang standar, yang baku. Nah kalau yang di luar itu tidak masalah. Ya, berikutnya kaidah. Kita mengenal kaidah ada tata bunyi seperti tadi ya, ada AC, pasti bingung ya. Ada sama lagi sama ini nih. Tinggal 10 menit. Ini nih, AC dan ini MRT. Jangan lupa ini. Bukan MRT ya. Moda raya terpadu. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya juga ada, tetap saja kita menggunakannya dalam bahasa Indonesia, pelafalannya. Nah ini, tata bunyi, tata bentuk kata, kalimat, ini semua kaidah. Nah, ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan. Singkatan dari bahasa apapun. Nah, bahasa apapun itu bisa Inggris, bisa Arab, itu diucapkan sesuai dengan abjad bahasa Indonesia. Kalau akronim, nah ini. Nah, ini nih. Ini kan singkatan nih. Singkatan bahasa Inggris semua nih. Diucapkan sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, terus ada yang ketiga yang harus Anda perhatikan. Bahasa Indonesia dilafalkan seperti tulisannya, seperti apa ya sekarang itu work from home ya. Orang sudah ada Indonesianya kok. Bekerja dari rumah, BDR, udah enak. BDR kan lebih enak diucapkan juga. Nah, sekarang ini. Ini kan Anda baca apa? IMF atau IMF? Yang ini. Nih. IMF. IMF. Nah, IMF. terus sama dengan tadi MRT. Terus ini coba Inggriskan. Ini. Yang semua punya. HP, HP. HP kan? Ada nggak yang HP-nya diucapkan dalam bahasa Inggris? Bu, Pak, saya belum punya nomor HP Ibu. Nah, ada nggak? Lebay amat sih tuh anak gitu kan. Pasti gitu kan. Nah, ini sudah betul. HP, IMF. Nah, kalau Anda baca ini IMF dan tadi MRT Anda baca MRT, berarti MRT kan dari bahasa Inggris. Ya, Anda baca MRT. Nah, kalau itu dibaca MRT, ini dibaca apa nih? Musabaqah tilawatil Quran disingkatnya. Ayo. Ayo ngomong aja, nggak usah takut. Yang lainnya mana, halo? MTQ, Bu. Oh, kalau MTQ sih lafal Inggris. Gini, IMF kan dari bahasa Inggris, MTQ dari bahasa Arab. Kalau Anda ini mau lafalkannya IMF, MRT, berarti ini harus diucapkan gimana? MTQ. Bukan. Kalau ini seandainya Anda kekeh maunya bacanya MRT kan? Sudah pernah naik MRT? Nah, keren kan naik MRT. Memang di Singapura. Nah, berarti itu kan MRT bahasa Inggris. Nah, kalau gitu Anda bacanya ini apa? Harus sama loh. Itu dari Inggris, ini dari Arab.
berarti harus dalam bahasa Arab apa? Takok kali, Bu. Mim, ya, mim, ta, kof. Nah, apakah pernah saya gini, Menteri Agama akan membuka acara minta kof kesekian di Solo? Kan nggak pernah begitu. Nah, kalau Anda bacanya MRT, berarti ini bacanya harus dari bahasa Arab juga. Minta kof, bukan MTQ, apalagi ya MTQ. Nggak jelas ini sudah bahasa Arab, dibacanya MTQ. M dan T-nya Indonesia, Q-nya Inggris. Suka ke Inggris ya? Ya udah, ini sama kan? Ini Arab yang semuanya Inggris. Ya yang Arab ini MTQ, ini IMF, CGI, FBI, jangan FBI. Terus yaitu yang terbaru yang ada di Jakarta, MRT. Jangan malu Anda mengucapkan MRT. Enggak keren enaknya MRT. Ya monggo, ini mau keren atau mau benar gitu. Susah itu mengajak kembali ke jalan yang benar tuh susah ya. Dan banyaknya orang Indonesia terutama generasi muda ini milenial sudah banyak terjerumus ke dalam aliran sesat. Aliran sesat dari segi apa? Bahasa. Ya, makanya kembalilah ke jalan yang benar. Iya Bu, baik Bu. Bu Rini sudah mengajak kembali ke jalan yang benar. Iya. Jadi jangan MRT gaya-gayaan. Ya, sudah MRT gitu. Terus IMF, jangan IMF. Karena jadi itu singkatan. Tetapi kalau akronim yang ini ada UNICEF, UNESCO, UFO, nah itu tetap sesuai dengan bahasa aslinya. Ya, marilah kita kembali ke jalan yang benar dari segi ejaan, dari segi pilihan kata, dari segi kalimat. Dan itu tidak mudah ternyata. Tapi sudah alhamdulillah ada yang sudah kembali ke jalan yang benar. Contohnya pecinta dan pencinta. Itu tiap generasi itu, tiap angkatan itu saya terus ini deh. Sampai ini ada cerita ya, mereka nulis di blog. Kebetulan waktu itu saya rapat di puncak dulu sih, nggak ada corona. Buka-buka blog aja iseng. Ternyata ada tentang STAN, ada mahasiswa nulis. Ini satu persatu dosen dibahas. Ini anak. Ada benar, keluar saya juga. Terus teman-teman saya, Ibu Rini gini. Nah, ada satu teman saya katanya. Itu yang nulisnya. Waktu mendengarkan penjelasan tuh sedang mengangguk-angguk bukan tanda setuju, mengangguk-ngantuk gitu. Muncullah Bu Rini menyampaikan pencinta itu dan pecinta. Emang kalian pecinta kucing dan anjing, berarti bercinta dengan kucing dan anjing dong. Langsung itu katanya siang sedang tidur itu bangun dan terbahak-bahak. Nah, jadi kata si yang nulisnya, saya ingat betul peristiwa itu katanya. Nah, jadi itu kan langsung menyerapkan bahwa yang benar tuh pencinta. Bu, saya tuh pencinta kucing. Jadi di rumah saya banyak kucing. Keluarga saya pencinta binatang. Jangan pecinta. Nanti emang nggak ada lagi yang nggak diajak bercinta. Masa bercinta dengan binatang sih? Nah, hati-hati. Artinya jauh. Nah, ternyata itu berhasil di STAN. Saya sudah meluruskan, mengajak kembali jalan yang benar berkaitan dengan penulisan untuk Stapala. Stapala, kelompok pecinta. Aduh, saya setiap lihat banner itu, ini siapa sih yang buat? Nah, jadi kalian itu yang kelompok Stapala itu mencintai alam, menyenangi alam, bukan bercinta dengan alam. Hati-hati, artinya lain. Ya, baik. Ini, nah kemudian, pembentukan kata. Kan tadi kita sudah tahu kaidah. Kalau sudah tahu kaidah ya kita ikuti. Yang sudah tahu saya ini pencinta bunga, pencinta binatang, ya mencintai, menyayangi, bukan pecinta. Nah, kemudian kata. Nah, sini sudah ada sih clue-nya yang kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Halo? Kalau mau tanya aja. Kalau ada itu jangan pura-pura tidur beneran aja. Salah ya. Coba saya cek, ada yang pura-pura tidur atau tidur beneran? Enak kalian bisa pura-pura tidur, matikan aja ya ininya kameranya. Nah, bukan saya menuduh ya. Biasanya matikan kamera kan bisa meremelek itu. Enggak Bu, saya pura-pura tidur kok. Ya udah tidur beneran aja, ngapain pura-pura gitu. Michael Pasaribu ini kemana ini Mika Seno. Ya sih memang suka gini Bu, mau di off kamera karena ngirit kuota ya nggak apa-apa sih. Ya, tapi ya emang lah
Tapi ada sih teman saya tuh nggak mau katanya kalau mati kamera enak aja. Nanti mereka bisa tiduran loh katanya. Bukan tiduran, tidur beneran. Bangun-bangun udah habis kuliah. Nah, terus enggak, soalnya saya juga pengen lihat wajahnya. Nanti ketemu di stand gimana nih? Nggak pernah ketemu. Seno, kemana nih Seno? Michael? Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Ngumpet. Sarah, ini Ser. Sarah, ayo keluar dulu. Saya WA-an terus sama Sarah, tapi nggak tahu wajahnya. Kan India. Putu. Ini pada ngumpet semua, Aldi. Makanya susah juga ya kalau PJJ ini mau pakai apa gitu yang ini. Ya tetap aja nggak tahu yang LMS itu sama juga kok nggak bisa lihat wajah. Sama juga ngetik kok, makanya saya pengennya yang ngomong yang bisa bertemu muka gitu. Karena bahasa banyak yang harus disampaikannya itu ngomong. Ya, baik. Niken, Nikutu. Nah, ini SPTK yang dimulai dengan S, itu luluh. Ya. Ini mau pilkada nih di mana-mana pasti. Mari kita sukseskan. Mari kita mensukseskan. Ada menyukseskan. Nah, hanya satu yang benar adalah menyukseskan. Kemudian P, luluh juga. T juga luluh. K juga. Sedangkan ini tidak, karena ini gugus konsonan di dalam ejaan itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau nanti nunggu selesai dan bisa bertanya melalui WA sih. Kapan aja bisa gitu ya. Tidak masalah. Setiap saat bisa. Tapi jawabannya sabar ya. Kadang-kadang saya kan PJJ tidak di sini. Jadi tiap hari ini PJJ. Selain dengan stand, dengan yang lain. Nah, ini juga aturan-aturan menulis ini ada di dalam kaidah itu. Misalnya antar nasabah, antar pegawai itu ditulis digabung, sedangkan tuna itu ditulis juga digabung. Apakah yang mana? Ya yang ini, karena tuna tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Nah, pasti yang banyak salah adalah kerjasama, bekerja sama, beritahu itu pasti pada salah semua menulisnya. Nah, ini juga nih yang sekarang, yang ini Arab, ini dari bahasa Arab nih. Anda perhatikan, Jumat. Nggak usah lagi pakai apostrof. Karena kata ini sudah kata Indonesia. Kan orang juga tidak akan melafalkan Jumat. Mau salat Jumat. Kan nggak, pasti Jumat. Gitu. Marilah kita berdoa. Pasti berdoa. Nggak mungkin marilah kita berdoa. Gitu. Nggak mungkin begitu. Takwa juga. Jangan dikira, marilah kita bertakwa kepada Tuhan. Masa kalau pakai K nggak dikira nggak bertakwa? Gitu. Ya enggak, karena tulisannya sudah kata ini sama, sudah menjadi kata Indonesia. Kalimat, nah ini dia. Bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia syaratnya adalah memiliki subjek, predikat, dan objek. Nah itu ada di pertemuan ke-5 dan 6, 2 kali itu. Karena ini memang panjang. Ya, coba Anda lihat. Kalimat ini sangat biasa kan? Siapakah yang harus memiliki paspor? Ini sangat biasa. Padahal itu ada salah. Salahnya apa? Karena di depan subjek ada kata kepada gitu. Nah inilah yang membuat kalimat ini salah. Isinya kita dapat memahami kan? Nah ini menurut anggota DPR dan sampai sini keterangan menyatakan predikat. Terus mana subjeknya? Tidak ada. Di kampus kita. Nah, kalau di kampus kita sering mengadakan pelatihan, bisa. Tapi kalau di kampus kita sering salah. Nah, inilah perbaikannya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, menurut anggota DPR itu keterangan, masalah itu subjek, sudah dianggap selesai predikat. Jemaah calon haji Indonesia, calon haji dengan calon haji Indonesia, calhaj ya biasanya. Sudah jadi haji belum? Jemaah calon haji atau calon jemaah haji? Belum. Ada dua-duanya benar, tapi berbeda makna. Kalau jemaah calon haji, dia sudah menuju gitu loh, tapi belum jadi kan. Tapi kalau kan ada juga calon jemaah haji,
Belum. Jadi jemaah aja belum, boro-boro jadi haji, belum jadi baru calon. Jemaah aja calon. Sekarang misalnya kita daftar masih calon jemaah karena belum gitu. Kalau haji sudah, misalnya sudah berangkat, sudah di perjalanan atau apa, sudah di bandara, nah memang sudah jadi jemaahnya. Tuh. Itu sangat apa ya? Kelihatannya tuh sama itu padahal berbeda. Silakan sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, jadi tolong dibicarakan ini. Jadinya gimana ini? Mau kita pakai Zoom atau setengah Zoom, setengah ini atau gimana? Ntar saya ke portal dulu ya. Takut ketutup. Silakan mau pakai apa gitu. Dulu berarti bagi mana? Bukan tidak boleh. Ini tapi saya jawabnya ngomong aja ya. Hanya ngetiknya lama. Kalau ngetik lama. Jadi gini, bukan berarti tidak boleh pada awal kalimat. Pada awal kalimat boleh saja, asalkan kalimat itu bersubjek. Misalnya, kepada mahasiswa D3 pajak, ya kepada keterangan kan, hal itu sudah saya beritahukan. Kan bisa. Kepada mahasiswa D3 pajak, atau saya, nah ini bisa juga. Jadi jangan anggap tidak boleh pada awal kalimat ya, itu yang sering salah. Di diklat juga begitu. Bisa sikat aja ya, mahasiswanya. Ini kan keterangan nih, kepada mahasiswa D3 pajak, akan saya akan menyampaikan masalah itu. Kepada mahasiswa D3 pajak kan keterangan. Saya subjek, akan menyampaikan predikat, masalah itu objek. Di kampus PKN STAN, nah, bisa juga di kampus. Boleh pakai koma, boleh. Di kampus PKN STAN, kami ini bisa ini. Di kampus PKN STAN keterangan, ujian itu maksudnya bukan ijan. Kami subjek, ya, sedang ujian predikat. Ya, jadi tidak boleh di depan, tetapi tetap harus bersubjek. Banyak sih contoh. Nanti itu kita perdalam di pertemuan 5 dan 6 2 kali. Ya. Baik, ada pertanyaan? Jadi gimana nih, mau pakai apa untuk selanjutnya? Apakah seperti ini, terus apakah WA atau apa? Jangan, saya nggak maksa loh, karena Kaprodi tidak mengharuskan kami pakai Zoom. Tapi saya sih memang cuma Zoom dan grup WA, GCR untuk materi. Materi, tugas, video. Baik, ada yang disampaikan atau nanti mau diusulkan pakai apa gitu. Jangan sampai nanti gara-gara pelajaran libur ini tuh kuota saya habis. Nah, enggak, jangan gitu. Kalau misalnya mau pakai WA, nanti ininya apa? Kiriman ke portalnya sih bisa dari itu. Tangkapan layar di ini. Bisa, tidak itu juga bisa. Kalian juga bisa kirim seperti tadi. Nah, terserah aja ya, suara terbanyak. Kalau kuis sisi, nanti kalau kuis, pakai kuis sisi saya. Nah, dan saya sudah sangat akrab dengan kuis sisi itu, jadi kan hasilnya juga langsung ada. Nah, itu siapkan aja sinya. Apa jangan sampai ini kemarin banyak kendala, ya memang sih maklum ya, kemarin itu pertama juga banyak kendala sinyal, kemudian mati listrik atau apa gitu. Jadi kalau saya beritahu kok kalau kuis, malah kalau kelas waktu manual, kalau kuis saya nggak memberitahu, langsung aja kuis di kelas gitu. Udah selesai materi-materi ini kuis, tapi kuisnya saya tayangkan saya ada di laptop, tayangkan di papan tulis.
Kemudian soalnya bisa BS, banyaknya sih BS, 20 soal kalau kuis di kelas. Nah, setengah kelas di dalam, setengah kelas lagi keluar. Misalnya ini berapa? 30 ya. 1 sampai 15 duluan, nanti 16 sampai ini di luar. Kuis pertama. Nanti 2 minggu lagi kan kuis lagi, gantian. 1 sampai 15 keluar, tengah-tengah yang masuk gitu. Soal nggak sama. Nah, jadi pada saat itu saja kalian sudah bisa berlatih 40 soal. Nah, kan nanti dibahas langsung dapat kalian yang membantu mengoreksi, nanti yang kelompok 1 sampai 15 dikoreksi oleh kelompok yang ini. Sama-sama. Nah, nanti begitu sebaliknya. Nah, jadi udahlah enak. Jadi banyak yang melekat. Nah, ini kan tidak mungkin juga seperti itu. Jadi ya kalian baca-baca dulu. Dan insya Allah materi saya kirimkan sih sebelumnya. Ya, itu gimana nanti jadinya mau pakai apa aja, nyamannya pakai apa deh. Kalau nggak enaknya kalau pakai Zoom, kenapa? Mau pura-pura ngantuk, nanti ketahuan. Padahal ngantuk beneran. Mau pura-pura makan, nggak bisa juga. Padahal makan beneran. Ya, terserah aja deh saya. Berganti-ganti juga tidak masalah. Ya, Sarah, tolong PJ-nya disepakati aja. Jangan nanti dengan Bu Rini Zoom, kehabisan deh buat Pak. Gitu ya. Baik, Bu. Ada ya, gitu ya. Iya, Bu. Gimana baiknya? Ya. Ini karena saya pertemuan pertama, saya ingin melihat juga, masa dari awal baru yang semester kemarin ada 3 kelas itu, dari awal sampai baru terakhir begini, karena juga mau foto-fotoan. Saya bilang nggak foto di taman ini, fotonya maunya di air mancur. Ya, gitu ya. Sarah, tolong bicarakan aja. Jangan nanti ada yang berkeberatan. Wah, ini maksa enggak, saya enggak maksa. Tapi kalau Google Classroom, Google Classroom itu saya kurang nyaman karena bisa sih, cuma ya foto kalian tidak bisa kelihatan semua, terus tidak bisa seperti tadi ya, foto yang materi. Itu susahnya gitu. 2 aja. Pokoknya silahkan pilih yang mana. Tapi kalau memang siap itu yang memang enggak putus-putus itu. Ya. Terserah aja ya, bicarakan. Nanti Sarah beritahu saya mau pakai apa untuk selanjutnya. Itu saja ya, waktu sudah mau lebih. Dan itu tadi kita mulainya seperti itu tuh untuk merekap di portal, tetap aja kita mulainya tuh pasti lebih gitu. Ya, baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan WA saja di grup saja supaya yang lain juga bisa baca. Tapi mohon bersabar jawabannya. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda.